Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Rakna Crimson sebelumnya, yaitu lanjut ke chapter 71 dan 72-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah berhasil mengalahkan Lapi dan Tina dan juga menghancurkan tempat Banko, saat itu Glasnok pun akhirnya datang ke tempat itu untuk mengalahkan Ragna. Tentunya dengan cepat Ragna pun langsung menjauhkan Roxy dari tempat itu. Karena memang Glasnok itu merupakan naga yang sangat kuat dan bahkan saat itu Roxy hampir aja langsung dibunuh. Soalnya di masa lalu Glasnok itu kan sudah sempat memperingatkan Roxy untuk jangan menunjukkan dirinya lagi di medan pertempuran. Nah, di sini setelah Roxy berhasil dijauhkan dari tempat itu, saat itu Ragna pun mulai fokus untuk menyerang Glasnok. Yaitu Ragna sempat melancarkan beberapa Dragon Hunting Flash yang saat itu langsung mengenai tubuh naga Glasnok. Oh ya, di sini Glasnok itu sudah langsung menggunakan bentuk perubahan naganya cuy. Sedangkan Ragna juga sepertinya langsung bertarung dengan seluruh kekuatannya. Nah, awalnya saat itu Glasnok yang terkena serangan Ragna itu sempat terlempar cukup jauh dan Ragna pun masih terus memberikan serangan yang sama. Namun begitu Glasnok mulai menggunakan persenjataan pertama, yaitu Molecular Bending Armor untuk melapisi tubuhnya, pedang Silver Ragna itu bahkan langsung hancur. Walaupun ya Ragna langsung segera menciptakannya kembali. Lalu setelahnya Glasnok pun lanjut menggunakan persenjataan kedua, yaitu Ultra Vibration Blade yang mampu menciptakan getaran yang sangat kuat. Walaupun Ragna mampu menghindar dan bahkan saat itu dia langsung berpindah ke belakang tubuh Glasnok untuk kembali memberikan serangan yang lain. Tapi sayangnya sebelum Ragna berhasil untuk mendaratkan serangannya, Glasnok itu langsung menggunakan persenjataan ketujuhnya, yaitu Laser Array. Jadi ada banyak sekali serangan laser yang langsung keluar dari bagian belakang tubuh Glasnok. Dan bahkan Ragna yang berusaha menjauh sambil menghindari semua serangan itu aja masih terkena satu laser yang saat itu sempat menembus tubuhnya. Lalu setelah itu tanpa memberinya kesempatan untuk menyerang balik, Glasnok ini bahkan sampai nge-spam serangannya, yaitu menggunakan persenjataan ke-6 Gatling Railgun dan juga persenjataan ketiga yaitu Supersonic Missile. Ya seperti biasa kalau sudah bertarung melawan musuh yang sangat kuat, Ragna itu sampai kayak nggak dikasih nafas gitu cuy. Tentu semua serangan itu sampai menciptakan kehancuran yang sangat parah di wilayah pertarungan mereka. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Roxy, Carla dan juga Chimera yang saat itu masih terus berusaha menjauh dari wilayah pertarungan, yaitu sambil naik di tubuh Slime Senpai. Nah, tapi tiba-tiba di sini mereka itu sempat menerima efek gravitasi yang cukup kuat yang juga langsung menjatuhkan mereka. Bahkan hanya tinggal Roxy yang masih sadar setelah terkena serangan itu. Ya tentu siapa lagi kalau bukan Tina yang telah memberikan serangan gravitasi seperti itu. Jadi ternyata sebelumnya Tina itu masih mampu bertahan dari gempuran serangan Ragna dan juga serangan dahsyat Roxy. Walaupun ya kondisinya sudah sangat babak belur dan sepertinya untuk sementara dia tuh nggak akan mampu berubah ke bentuk naganya. Nah di sini Tina yang kelihatan saat marah itu berniat untuk membunuh Roxy dengan tangannya sendiri. Karena Lapi kan baru saja mati di depan matanya sendiri dan bahkan Tina nggak mampu melakukan apapun pada saat itu. Ya sebenarnya yang sudah membunuh atau melahap Lapi kan si Slime Senpai. Cuma kan Slime juga bagian dari tim atau pihaknya Roxy. Apalagi kata Tina, Lapi itu bahkan ragu untuk menyakiti ataupun membunuh Roxy. Dan begitu pula dengan Lupoa dan Erun, pasti mereka juga bakal melakukan hal yang sama. Ya intinya entah bagaimana para naga tingkat tinggi dari keturunan Rory itu kayak nggak mau membunuh Roxy. Mereka itu malah terkesan kayak peduli gitu sama Roxy. Sedangkan Roxy juga entah bagaimana bisa mengenal mereka. Makanya di sini Tina sendiri yang bakal membunuh Roxy dengan tangannya sendiri. Karena bagi Tina yang lainnya pasti bakal sangat ragu untuk melakukan itu. Nah, tapi di sini di saat Tina mulai memberikan serangan gravitasi yang lebih kuat pada tubuh Roxy, tiba-tiba muncul makhluk hitam yang bahkan membuat Tina langsung mundur dan langsung jauh dari tempat itu. Bahkan Tina sendiri sampai bingung kenapa aku langsung melompat mundur dan kenapa aku merasa harus menjaga jarak. Sebenarnya makhluk apa itu? Ya intinya walaupun Tina nggak tahu makhluk kecil hitam apa itu, tapi tubuh dan insting Tina sendiri sampai merasa takut dan juga menganggap kalau makhluk hitam itu sangat berbahaya. Makanya tanpa sadar dia pun langsung refleks mundur dan langsung segera menjauh. Nah makhluk hitam kecil itu merupakan ekor Chimera yaitu Snake, dan sepertinya Snake atau Fairy memang sengaja memberikan intimidasi seperti itu untuk menyelamatkan Roxy. Ya padahal di situ Fairy cuma mendesis doang. Tapi bahkan sekelas Tina yang merupakan naga nomor 2 aja sampai ketakutan seperti itu. Sedangkan kalau Chimeranya masih pingsan. Cuma kan di waktu itu juga tubuh Chimera sudah kembali seperti sebelumnya. Jadi ekor dan telinga Chimera sudah muncul kembali dan begitu pula dengan kekuatannya. Gue jadi penasaran apakah Crimson memang sudah memprediksi bakal terjadi situasi seperti ini. Makanya dia pun sampai mengizinkan Chimera ikut dalam misi itu.
Ya entahlah, kita lihat aja ke depannya cuy. Nah, di sini Tina yang merasa terhina dan tidak terima pun semakin meluapkan amarahnya dan berniat untuk kembali menyerang Roxy. Cuma kan di waktu itu juga para bala bantuan dari sekte pun akhirnya sampai di tempat itu. Jadi sebelum Tina berhasil melancarkan serangannya, saat itu dirinya sudah keburu terkena serangan dahsyat dari sang mesin scientist yaitu Marionetta. Sedangkan yang lainnya seperti Hakuren, Gin, Torgil, Raksa yang juga sudah sampai di tempat itu juga siap untuk mengurus sisanya. Tapi mari kita kembali ke pertarungan Ragna dulu cuy. Nah di sini Glasnowak itu kan masih terus nge-spam beragam serangan kuatnya untuk membuat Ragna semakin terpojok. Dari mulai optical camouflage yang merupakan persenjataan kelima, yang mana teknik ini sepertinya membuat tubuh Glasnowak bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Lalu persenjataan ke-8 yaitu Sonic Bomb yang mampu menciptakan ledakan Sonic yang sangat kuat dan bahkan Ragna yang terkena efeknya aja sampai seperti ini. Lalu setelahnya Glasnowak pun langsung menggunakan persenjataan ke-10 yaitu Particle Cannon dan ini merupakan serangan dengan daya hancur yang sangat dahsyat. Tapi untungnya ternyata Ragna mampu bertahan dari semua serangan itu dan bahkan saat itu gantian Ragna yang berniat untuk melancarkan satu serangan terkuatnya yaitu Dragon Hunting Heavy Flash. Lalu mari kita lanjut ke chapter 72-nya guys. Nah di sini sempat diperlihatkan Ragna di masa depan yang seperti biasa lagi latihan bersama Roxy dewasa. Sedangkan Roxy dewasa ya seperti biasa dalam keadaan yang sudah sangat mabuk. Ya pokoknya Roxy di masa depan itu hampir nggak pernah lepas dari minuman kerasnya. Nah tapi intinya di sini Ragna itu sudah berhasil memadukan kedua aura yang dia butuhkan untuk melakukan Dragon Hunting Flash, yaitu Silver Aura dan Human Aura. Dan bahkan tubuh Ragna sendiri sudah mengalami penyatuan dengan kedua aura itu. Jadi tubuh Ragna itu bakal selalu menghasilkan dan mengumpulkan semua kekuatan itu. Makanya jika nantinya Ragna sudah semakin menyempurnakan teknik itu, maka hanya dengan tangan kosong aja Ragna sudah bisa melakukan Dragon Hunting Flash. Karena dia bisa aja memasukkan teknik itu ke dalam pukulan ataupun tendangannya. Bagi Roxy itu merupakan pencapaian yang sangat bagus. Karena hanya dengan tangan kosong aja Ragna bakal mampu mengalahkan naga tingkat tinggi. Cuma kan bagi Ragna hal itu aja masih belum cukup. Dia itu masih pengen meningkatkan teknik itu sampai batas maksimal, yaitu dengan penyatuan ganda. Jadi saat nantinya melakukan Dragon Hunting Flash, Ragna itu nggak hanya menggunakan kekuatan internal yang sudah dia kumpulkan di tubuhnya, melainkan bakal dia padukan dengan kekuatan eksternal yang dia kumpulkan di luar tubuhnya. Ya intinya itu merupakan batas maksimum dari kekuatan internal dan eksternal yang bisa dia gabungkan menjadi sebuah serangan yang sangat dahsyat. Bagi Roxy hal itu memang sangat mungkin dilakukan. Cuma kan masalahnya tubuh Ragna sendiri kemungkinan gak akan kuat untuk menahannya dan bahkan bisa aja dia bakal langsung mati. Nah kembali ke pertarungan Ragna, di sini untuk yang pertama kalinya Ragna itu berniat untuk menggunakan serangan sedahsyat itu, yaitu serangan yang menggunakan gabungan dari kekuatan internal dan eksternal sampai batas maksimum. Ya pokoknya ini merupakan salah satu serangan terkuat yang pernah Ragna gunakan sampai saat ini. Saat itu Glasnowak yang tidak punya kesempatan untuk menghindar pun mau gak mau harus menahan serangan dahsyat itu dengan tubuh dan armor kerasnya. Tapi gilanya tubuh Glasnowak bahkan cuma lecet dan hanya mengalami kerusakan ringan doang setelah menerima langsung serangan yang sangat mengerikan seperti itu. Dan bahkan setelahnya dia bisa langsung bangkit untuk gantian memberikan serangan balik menggunakan persenjataan ke-13-nya yaitu Antimatter. Dan sepertinya itu merupakan serangan yang lebih mengerikan dari semua serangan yang sebelumnya dia lancarkan. Sedangkan Ragna sendiri sudah mencapai batasnya dan kemungkinan gak akan mampu menahan ataupun menghindari serangan itu. Ya untungnya di waktu itu juga para Dragon Slayer Monks pun akhirnya sampai di tempat itu dan mereka itu langsung mencoba untuk menghentikan Glasnowak. Glasnowak pun akhirnya jadi gagal untuk melancarkan serangan antimatternya itu dan saat itu dia bahkan langsung segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Ragna yang sudah mencapai batasnya juga akhirnya langsung pingsan di tempat itu. Karena Hakuren juga langsung memberitahu Ragna kalau Roxy dan yang lainnya baik-baik saja dan sekarang kok bisa beristirahat. Nah di sini kalau kita lihat senjata yang digunakan Hakuren itu punya lambang yang sama dengan senjata yang sempat digunakan oleh Kamui, yang mana itu merupakan lambang dari garis keturunan Cakar yaitu lambang Gilzea. Yang berarti Hakuren ini juga merupakan salah satu pemilik senjata iblis dan juga salah satu muridnya Gilzea. Karena kan seperti yang kita tahu kalau murid Gilzea itu memang gak hanya dari pihak naga aja, melainkan ada juga yang dari pihak manusia. Karena memang Gilzea itu nggak berpihak pada siapapun. Nah di sini kalau melihat catatan tentang insiden yang terjadi waktu itu, ternyata pihak naga itu nggak hanya melancarkan serangan pada wilayah tambang itu saja, melainkan ada 17 fasilitas militer milik sekte dan 2 kota yang juga sempat mengalami penyerangan dari pihak naga. Bahkan jumlah korban yang meninggal itu ada 200.000 orang. Termasuk 1593 diantaranya itu merupakan level kelas 2 atau lebih tinggi.
Nah, 9 dari 17 lokasi itu dikaitkan dengan Bloodline of Roar, sedangkan sisanya diserang oleh Gleesnoag, yang berarti sebelum sampai di wilayah tambang dia itu sudah sempat membantai banyak sekali pasukan sekte. Ternyata naga nomor 2 yang paling kuat memang semengerikan itu cuy, dan itu baru yang kursi keduanya. Belum sampai yang para raja naganya seperti Banco, Gilsia, Sigmalio, Bagram, dan juga Kotenran. Nah, lalu Shin pun berpindah ke tempat lain di mana saat itu Gleesnoag yang baru saja kembali langsung melaporkan semuanya pada Sigmalio. Intinya di sini Gleesnoag itu melaporkan kalau dirinya sudah berhasil menghancurkan fasilitas yang ditargetkan. Cuma dirinya gagal untuk membunuh Ragna yang merupakan tujuan prioritas mereka. Tapi kata Sigmalio tidak perlu khawatir mengenai hal itu, karena Sigmalio yakin kalau Bagram pasti bakal menangani sisanya. Sedangkan di tempat lain yaitu di sekitar lubang Gehenna, saat itu Bagram pun berhasil untuk membawa pulang Tina dalam keadaan yang selamat. Dan bahkan di sini dengan kekuatan kata-katanya Bagram itu bisa langsung menyembuhkan semua luka Tina secara perlahan. Ya tentu di sini Tina itu masih terus menangisi kematian Lapi. Walaupun Bagram langsung menenangkan Tina dan menyuruhnya untuk diam, karena Bagram sendiri yang bakal menanggung semuanya. Bahkan katanya nantinya Bagram sendiri yang bakal menangani Ragna secara pribadi. Nah, lalu untuk pecahan tulang Banco di wilayah tambang sebelumnya yang ternyata masih utuh, akhirnya diambil oleh korps lain yaitu Gin. Cuma kan si Gin ini sepertinya sengaja nggak melaporkan atau memberikannya pada pihak sekte. Karena dalam catatan sekte mereka itu nggak berhasil untuk menemukan pecahan tulang Banco itu. Bahkan mereka itu sempat melakukan pencarian dalam skala besar untuk bisa menemukannya. Walaupun ya di sini belum dijelaskan apakah pecahan tulang itu masih menyimpan sebagian kekuatan Banco atau tidak dan apa tujuan Gin mengambilnya sendiri. Jadi kita lanjutkan di chapter berikutnya guys. Ya jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.